Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait asam basa yang dimana kelompok kami terdiri dari Alfadia Pratiwi Amal, Muhammad Yusuf Nur, Fadlan Budi Altof, Murti Handayani, Siti Syahwarasak, Syarifah Nuraini, Dina, dan Yusria Fadila. Adapun yang kami bahas dalam slide kali ini yaitu asam basa pH indikator, termasuk percobaan di dalamnya adalah bagaimana cara membuat pH alami dari kunyit serta reaksi netralisasi. Namun kita harus mengetahui dulu nih bagaimana sih indikator asam dan basa itu. Asam dan basa adalah sifat yang dimiliki larutan tergantung pada kandungan bahan kimia di dalamnya. Jadi indikatornya jika pH-nya itu antara 0 sampai 7, maka itu dikatakan asam dan rasanya tentunya masam. Kemudian untuk indikator pH 8 sampai 14 adalah bahan atau larutan yang bersifat basa atau ketika dirasakan terasa pahit. Ada beberapa asam di laboratorium yang sangat berbahaya sehingga tidak boleh berkontak dengan kulit kita. Sifat berbahaya asam disebut sebagai korosif, artinya menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit, mata, dan organ pernapasan. Bahkan asam sulfat pekat dapat membuat pakaian kita sobek ketika ditetesi larutan asam ini. Contoh asam yang biasanya terdapat di laboratorium IPA adalah asam klorida atau HCl, asam nitrat, dan asam sulfat atau H2SO4. Larutan asam-asam ini disebut asam kuat yang berbahaya dalam keadaan pekat. Larutan yang bersifat asam biasanya memiliki rasa masam. Ada beberapa larutan asam yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia sehingga aman untuk dikonsumsi, yaitu senyawa asam sitrat C6H8O7 yang terdapat pada lemon, asam karbonat H2CO3, asam fosfat dalam minuman bersoda, serta asam asetat yang ada dalam cuka masak. Semua asam tersebut adalah asam lemah. Beberapa minuman dan makanan biasanya juga mengandung asam lemah, misalnya asam laktat dalam yogurt, asam benzoat yang digunakan untuk menguatkan minuman bersoda, jelly, jus, minuman kemasan, saus sambal, dan kecap. Selanjutnya yaitu basa. Berbeda dengan larutan asam yang mengandung unsur hidrogen berupa ion H+, maka unsur basa biasanya memiliki ion hidroksida atau OH-. Ion adalah atom atau senyawa yang memiliki muatan. Beberapa basa kuat yang pekat sangat berbahaya jika digunakan tanpa sarung tangan karena dapat menyebabkan luka bakar. Misalnya natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, magnesium hidroksida, dan kalsium hidroksida atau CaOH2. Pada skala laboratorium tingkat sekolah menengah, larutan asam maupun basa yang digunakan biasanya diencerkan untuk meminimalkan potensi bahaya. Selanjutnya yaitu pH dan indikator. Alat pengukur pH disebut pH meter yang bekerja dengan cara mengukur derajat keasaman melalui beberapa banyak ion hidrogen dalam larutan. Semakin banyak ion hidrogen dalam larutan, semakin rendah pH larutan tersebut. Pada suhu 25 derajat Celcius, ukuran pH dimulai dari skala 0 sampai 14. Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur pH larutan adalah indikator universal, baik berupa kertas uji berwarna maupun berupa cairan yang diteteskan pada larutan yang akan diuji. Kertas atau cairan disebut akan mengalami perubahan warna yang menunjukkan pH larutan dengan membandingkan pada standar warna yang disediakan. Selanjutnya, percobaan sederhana membuat pH indikator alami dari kunyit. Bagaimana sih kunyit dapat bertindak sebagai pH indikator alami dan bagaimana sih cara membuatnya? Mari kita simak video percobaan sederhana. Percobaan sederhana membuat indikator asam basa alami menggunakan kunyit. Pertama-tama, untuk membuat indikator asam basa alami atau indikator pH alami dari kunyit terlebih dahulu dihaluskan. Setelah itu ditambahkan sedikit demi sedikit air untuk membuat larutan kunyit. Larutan yang disiapkan untuk mengukur indikator asam basa menggunakan kunyit alami yaitu air kapur sirih, air biasa, air sabun, dan air cuka. Jadi larutan kunyit tadi yang sudah dibuat akan diteteskan di dalam semua larutan ini untuk mengetahui sifat asam basa dan larutan tersebut. Pembuktian asam basa melalui
cuka, dan air biasa. Takaran dari kunyit yang diteteskan sama, kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Ternyata pada air kapur siri larutan kunyit berubah menjadi warna pekat dan sedikit gelap kecoklatan. Kemudian sama dengan air sabun, warna kunyit bertambah gelap atau bertambah oranye dan seperti merah bata. Untuk cuka sendiri, tampak bahwa larutan kunyit nampak lebih terang dan lebih kuning cerah. Kemudian pada air biasa, kunyit juga menampakkan warna yang kuning cerah dan sedikit lebih gelap dari larutan cuka. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air kapur siri itu bersifat basah dan air sabun juga bersifat basah karena kunyit berubah warna menjadi lebih gelap dan lebih coklat atau lebih oranye. Untuk air sabun juga bersifat basah karena larutan kunyit berubah menjadi lebih gelap, sedangkan untuk cuka bersifat asam karena larutan kunyit menjadi lebih cerah. Untuk air putih sendiri itu bersifat netral karena kunyit menunjukkan perubahan warna yang tidak signifikan. Ternyata kunyit dapat bertindak sebagai indikator pH alami karena kunyit mengandung kurkumin, di mana kurkumin ini bertindak sebagai indikator alami yang sensitif terhadap perubahan pH. Kurkumin akan berubah warna ketika bereaksi dengan larutan basah, tetapi tetap mempertahankan warnanya dalam larutan asam atau netral, atau pada larutan asam akan lebih cerah. Nah, teman-teman, kalian sudah lihat kan tadi percobaan praktikum sederhana? Di sini timbul lagi pertanyaan, mengapa sih kunyit dapat bertindak sebagai pH indikator alami? Jadi, kunyit dapat bertindak sebagai pH indikator alami karena mengandung kurkumin, yaitu zat kimia yang sensitif terhadap perubahan pH. Kurkumin akan berubah warna ketika bereaksi dengan larutan basah, tetapi tetap mempertahankan warnanya dalam larutan asam atau netral. Kunyit dapat bertindak sebagai indikator pH alami karena mengandung kurkumin, yaitu zat kimia yang sensitif terhadap perubahan pH. Kurkumin akan berubah warna ketika bereaksi dengan larutan basah, tetapi tetap mempertahankan warnanya dalam larutan asam atau netral. Reaksi netralisasi, penggunaan basa untuk mengatasi sakit ma maupun proses menaikkan pH tanah yang terlalu asam menggunakan reaksi netralisasi. Reaksi ini melibatkan asam dan basa sebagai zat bereaksi untuk menghasilkan garam dan air sebagai produk. Produk yang dihasilkan dari suatu reaksi netralisasi adalah berupa garam. Dalam reaksi di atas, garam yang terlibat adalah magnesium klorida. Garam adalah istilah IPA tidak selalu sama dengan garam yang kalian konsumsi dalam makanan. Garam yang dimaksud di sini adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Nah, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi kami, asam dan basa adalah dua konsep penting dalam kimia yang memiliki peran besar dalam berbagai reaksi dan aplikasi sehari-hari. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+ atau melepaskan ion hidroksida atau OH-.